Fungsi dan tugas Presiden, MPR, DPD, DPD, MPK, dan lain-lain. 1. Fungsi MPR. Tugas dan fungsi MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, atau gabungan partai politik yang berpasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Kedudukan MPR. MPR sebagai lembaga tinggi negara, kedudukan tingkat pusat. MPR kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang serta dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, dan MK. 2. DPR. Fungsi DPR. A. Fungsi legislatif. Fungsi legislatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan berbentuk undang-undang. B. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. C. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tugas DPR. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk membahas persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. 4. Memperhatikan pertimbangan DPD dan rancangannya undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 5. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapat, dan belanja negara serta kebijakan pemerintah. 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonom daerah, persetujuan pembentukan pemekaran dan penghubungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 8. Memilih anggota Badan Pemerintah Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD negara yang disampaikan oleh Badan Pemerintah Keuangan. 10. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Memilih 3 calon anggota Hakim Konstitusi dalam mengajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. 13. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta menerima penempatan duta negara lain dan memberikan pertimbangan dalam memberikan inisiatif dan abolisi. 14. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkaitan dengan beban keuangan negara
dan atau pembentukan undang-undang. 15. Menyerap, menghimbau, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Kedudukan DPR. DPR sebagai lembaga tinggi negara, kedudukan di tingkat pusat. 4. Fungsi DPD. Pengajuan usul ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Pengawasan dan pelaksanaan undang-undang tertentu. Tugas dan wewenang DPD. Mengajukan kepada DPR merancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, membentuk dan pemekaran dan penghubungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. Memberikan pertimbangan kepada DPR dan RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, membentuk, pembakaran dan penghubungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan pembuatan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Kedudukan DPD sebagai lembaga tinggi negara bersama dengan DPR, kedudukan di tingkat pusat. 5. BPK. Tugas dan fungsi BPK. 1. Menentukan objek pemeriksaan, rancangan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyajikan laporan pemeriksaan. 2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. 3. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan. 4. Menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan lawan hukum, baik sengaja maupun lainnya yang dilakukan oleh bendahara atau pengolah keuangan negara. 5. Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai keuangan negara. Kedudukan BPK berkedudukan di ibu kota negara. 6. Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung. 1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. 2. Berwenang mengadil dan pada tingkat kekerasian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. 3. Di bawahnya terhadap badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara atau yang disingkat PT-UN. 4. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kebijaksanaan, kepolisian, advokat, pengacara, dan lain-lain. Kedudukan MA merupakan lembaga tinggi negara dari Pengadilan Tata Usaha Negara, PN, PA, dan PM.
7. Mahkamah Konstitusi. Tugas dan fungsi MK. 1. Keberadaannya yang dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi, the Grail of the Constitution. 2. Mempunyai wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan keputusan asal pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah, dan ditetapkan oleh presiden sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kedudukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara, kedudukan di tingkat pusat. 8. Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial. 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 2. Melakukan seleksi calon hakim agung. 3. Menetapkan calon hakim agung. 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Fungsi dan wewenang Komisi Yudisial: mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim. 3. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim. 3. Meminta laporan berkala kepada Badan Perlindungan berkaitan dengan perilaku hakim. 5. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. 6. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. 7. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan ke Mahkamah Agung Konstitusi, serta tidaksaannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Kedudukan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial singkatan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang kedudukan di tingkat pusat. 9. Komisi Pemilihan Umum. Tugas KPU: penyelenggaraan pemilihan umum. 2. Mengusul program dan anggaran pemilihan umum. 3. Memberikan bantuan hukum dan fasilitasikan penyelesaian sengketa pemilu. Fungsi dan wewenang KPU: membuat susunan program dan anggaran pemilu. 2. Memberikan pelaksanaan teknik pelaksanaan pemilu. 3. Memberikan pelayanan administrasi dan meliputi tata usaha, kepengawian anggaran, dan pelengkapan pemilu. 4. Memberikan informasi pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat. 5. Mengolah data dan informasi pemilu. 6. Memberikan pengolahan logistik dan distribusi barang atau jasa keperluan pemilu. Kedudukan KPU. Komisi Pemilihan Umum. Kedudukan di tingkat pusat KPU pusat, tingkat provinsi KPU provinsi, dan tingkat kabupaten kota kabupaten KPU kabupaten. 2. Pengertian menurut para ahli. Konsep konvensi melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga perang sebagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengolah sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan ekonomi. 2. Konvernasi
governance dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu Hughes dan Verlier Dedeka dalam Osborne dan Gabriel 1992 berpendapatan bahwa governance itu memiliki kriteria yang kemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsi terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kekuasaan eksekutif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Menurut Pito dalam Nasr 1907 sampai 1919 konflik sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pendidikan publik dan service. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang salah, mohon maaf.